Kejaksaan Agung secara resmi menahan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Lembong, pada Selasa 29 Oktober 2024. Tom Lembong diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016, serta sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2016 hingga 2019. Tom Lembong terlihat hadir di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Rompi berwarna tersebut biasanya digunakan oleh para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penahanan ini menandai langkah Kejagung dalam memproses kasus dugaan korupsi impor gula yang diduga terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pihak Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula. Dirdik Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers menyebut bahwa Tom Lembong memberikan izin untuk impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta. Abdul Qohar menjelaskan bahwa kebijakan impor tersebut dikeluarkan saat Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga keputusan tersebut dipandang tidak relevan dengan kondisi dalam negeri. Menurut Qohar, gula kristal mentah yang diimpor itu kemudian diolah menjadi gula kristal putih, jenis gula yang umumnya lebih dikontrol untuk kebutuhan domestik. Namun, ia menyebutkan bahwa kebijakan ini seharusnya hanya diizinkan untuk dilaksanakan oleh badan usaha milik negara BUMN saja. Tom Lembong diduga memberikan izin impor tersebut kepada PT AP tanpa melalui prosedur rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Hal ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dianggap melanggar aturan yang berlaku. Pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan rapat untuk membahas potensi kekurangan gula kristal putih yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut, Charles Sitorus, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis pada Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI, memerintahkan bawahannya untuk mengadakan pertemuan dengan perusahaan swasta yang beroperasi di bidang gula guna membahas langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga pasokan gula nasional. Qohar mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan gula yang diindikasikan akan mengalami kekurangan tersebut, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang terjadi justru adalah impor gula kristal mentah. Setelah diimpor, gula kristal mentah tersebut kemudian diolah oleh perusahaan yang sejatinya hanya memiliki izin untuk mengelola gula jenis kristal rafinasi. Setelah melalui proses pengolahan, PT PPI terlihat seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut sebenarnya dijual oleh 8 perusahaan ke pasar dengan harga sekitar Rp16.000 per kilogram. Angka ini jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan saat itu, sebesar Rp13.000 per kilogram. PT PPI juga disebut menerima fee atau biaya tambahan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam impor dan pengelolaan gula tersebut. Berdasarkan perhitungan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp400 miliar. Kejagung akhirnya menetapkan status 2 saksi menjadi tersangka setelah ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi terkait kasus impor gula ini. Adapun kedua tersangka yang ditetapkan adalah Tom Lembong, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, dan Charles Sitorus, yang berperan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di PT PPI pada periode yang sama.